Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wassalatu wassalamu ala asfiyaihi wa khairi khalqihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'ih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk bisa merasakan manisnya keimanan, indahnya Islam, dan masih membuat telinga kita mau mendengar ayat-ayat Allah, membuat lisan kita mau membaca ayat-ayat Allah, membuat mata kita bisa melihat ilmu-ilmu Allah, dan bahkan membuat fisik kita ini kuat untuk mempelajari ilmu Allah. Di antara bentuk kenikmatan adalah Allah berikan waktu untuk belajar. Jadi ketika Allah SWT berikan kesempatan untuk belajar, itu adalah kenikmatan yang tak terhingga dan tak terhitung bagi si pengajar dan yang belajar. Jadi bukan hanya yang belajar yang mendapatkan keutamaan itu, si pengajar juga. Karena seseorang kalau tidak disibukkan untuk kemanfaatan, maka dia akan disibukkan untuk sesuatu yang sia-sia. Dengan adanya kegiatan-kegiatan mengajar, mengaji, membahas kitab, itu semua mengalihkan kita dari dosa. Dan itu alhamdulillah Allah SWT berikan itu kepada kita. Insyaallah kita akan lanjut lagi berkaitan dengan bekal Ramadan kita. Oh, tadi nama acaranya ini Zadus Shaimina min kitab Majalis Syahri Ramadan lil Utsaimin, yaitu bekal bagi orang-orang yang berpuasa yang diambil dari kitab Majalis Syahri Ramadan, buah karya Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita masuk pada pembahasan tentang hukum puasa Ramadan. Ya, fi hukmi siyami Ramadan, itu berkaitan dengan hukum puasa Ramadan. Kita tahu bahwa puasa Ramadan itu ditetapkan pada tahun 2 Hijriah. Furidha siyamu Ramadan fi sanati tsaniyati minal hijrah. Jadi puasa Ramadan diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah. Fasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tis'a sinin. Rasul puasa 9 tahun. Jadi 9 kali. Sehingga kedudukan puasa Ramadan ini baru mulai diwajibkan pada tahun kedua. Dan kedudukan hukumnya kita tahu hukumnya wajib. Karena Allah sendiri yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Makna kutiba adalah furidha. Furidha alaikumusiyam, itu telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana umat-umat sebelum kalian juga telah diwajibkan berpuasa. Esensinya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian itu bertakwa. Jadi sebenarnya tujuan dari disyariatkannya puasa untuk meningkatkan ketakwaan, bukan menyiksa. Tujuannya untuk menambah semangat taat dan mengurangi kesempatan maksiat. Itu tujuan dari adanya syariat puasa. Dan kita tahu puasa termasuk rukun Islam yang ini Anda pengen tahu nih, yang keberapa nih? Anda pengen tahu rukun Islam yang keberapa puasa? Karena banyak orang yang mengatakan rukun Islam ke-3. Ya kan? Ada yang mengatakan rukun Islam ke-3, padahal harusnya rukun Islam ke-4. Ada yang mengatakan di hadis lain rukun yang ke-5, bunyal Islamu ala khamsin, puasa Ramadan yang ke-5. Sekarang gimana urutan ini? Maka urutannya tidak penting. Namun rukun Islam, puasa bagian dari rukun Islam. Kalau kita melihat hadis Jibril, maka puasa Ramadan itu masuknya yang ke-4. Makanya kata Nabi SAW ketika ditanya, akhbirni anil iman, Nabi jawab apa? Akhbirni anil Islam, jelaskan kepadaku tentang Islam. Antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Yang kedua adalah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait man istata'a ilaihi sabila. Jadi yang keempat di sini disebutkan puasa Ramadan. Di hadis bunyal Islam justru disebutkan bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun dengan 5 perkara. Syahadah alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjal bait wa shaumi Ramadan. Urutan yang kelima. Artinya antara 4 atau kelima itu ada dalilnya. Maka urutan rukun Islam yang keberapa? Kalau kita lihat hadis ada yang mengatakan yang keempat, ada yang mengatakan yang kelima. Tapi intinya berarti puasa Ramadan bagian dari rukun Islam. Berarti wajib. Dan ini diantara pilar yang membangun Islam. Jadi Islam seseorang akan berkurang pilarnya bila tidak dikerjakan salah satunya. Kan ada 5 pilar yang membangun itu.
Dan kalau puasa Ramadan kita tinggalkan berarti telah meruntuhkan satu pilar dari 5 pilar yang ada. Nah, makanya itulah hukum melaksanakan puasa Ramadan itu wajib. Walaupun kita harus tahu diwajibkan untuk siapa, ya, itu berarti kita harus mempelajarinya. Itu nanti insya Allah dimasukkan kepada pembahasan syarat wajib berpuasa. Siapa yang wajib dalam berpuasa? Yang penting di sini kita tahu diwajibkan pertama kali itu pada tahun kedua. Lihat, wa kana fardus siyami ala marhalataini. Jadi kewajiban puasa itu melalui 2 tahap. Ada 2 tahap bagaimana puasa itu awalnya diwajibkan. Al-marhalatul ula, tahap yang pertama, at-takhyiru bainas siyami wal it'am ma'a tafdhil siyam alaihi. Jadi saat pertama kali diperintahkan gak langsung wajib semuanya buat puasa. Tapi dikasih pilihan, boleh puasa atau memberikan makan orang miskin. Itu yang disebut sebagai fidyah. Jadi awalnya sebenarnya puasa itu tidak diwajibkan kepada setiap individu. Boleh juga dia kalau nggak mau puasa atau nggak bisa puasa, dia bayar fidyah, ngasih makan orang. Dia bayar it'am. Ya, dalilnya jelas disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Lihat, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini awal pensyariatannya. Jadi faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum. Jadi kalau misalnya kamu bisa puasa itu lebih baik buat kamu. Nah, jadi belum diwajibkan, baru dikasih pilihan. Ada 2 pilihan, puasa atau ngasih makan. Kalau nggak mau puasa, kasih makan. Tapi puasa jauh lebih baik. Itu awal mula pensyariatan kewajiban puasa. Jadi nggak langsung dipaksa wajib gitu. Nggak langsung diwajibkan untuk setiap individu, tapi ada 2 pilihan. Nah, tahap yang kedua, al-marhalatus tsaniyah, ta'yinus siyami biduni takhir, yaitu penetapan kewajiban puasa tanpa pilihan. Jadi kalau yang pertama masih ada pilihan, boleh ini, boleh itu. Tapi yang kedua udah wajib, makanya hukum puasa itu fardu ain, wajib bagi setiap individu. Jadi walaupun awal pensyariatannya ada stepnya, tapi ujungnya, endingnya ditetapkan bahwasanya puasa itu kewajiban, yaitu fardu ain. Makanya Allah SWT berfirman, faman syahida minkumu syahra falyasum. Barang siapa yang di antara kalian melihat syahr, melihat hilal, falyasum, maka berpuasalah. Wa man kana maridan aw ala safar, barang siapa yang sakit atau musafir, fa iddatun min ayyamin ukhra, maka ganti di hari-hari yang lain. Fa aujaballahu siyamu ainan biduni takhir. Maka dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala wajibkan puasa tanpa pilihan lagi. Jadi ada berapa step tadi? Ada 2 tahap. 2 tahap pensyariatan. Yang pertama dikasih pilihan, puasa atau ngasih makan. Dalilnya Al-Baqarah 184. Ini kita sebutkan. Yang kedua, wajib puasa tanpa pilihan lagi. Diwajibkan puasa, nggak ngasih pilihan. Itu terdapat di dalam surat Al-Baqarah 185 berikutnya. Sehingga inilah bagaimana tahap awalnya diperintahkan. Wala yajibus shaumu hatta yathbuta dukhulu syahr. Tidak diwajibkan puasa sampai ditetapkan hilalnya, itu kapan mulai bulan Ramadannya. Fala yasumu qabla dukhuli syahr. Maka jangan sampai kita puasa sebelum masuknya bulan Ramadan. Makanya ada nanti di akhir bulan Sya'ban itu disebut hari-hari yang meragukan. Kita dilarang puasa di situ, puasa sunnah. Jadi kalau nanti contoh misalnya kita kan Ramadan sekarang antara Jumat atau Sabtu ya. Atau Kamis mungkin. Jadi di Kamis itu kalau bisa jangan puasa sunnah. Karena di situ hari keraguan-raguan. Khawatir justru di hari itu justru Ramadan. Maka di sini kalau kita kan sekarang enak ya, ada sidang isbatnya, ada ininya. Coba dulu. Dulu kan hanya mendengar kabar saja, sudah lihat hilal atau belum. Makanya di hari-hari menjelang H-1 Ramadan, maka puasa diliburkan dulu supaya tidak meragukan mana yang wajib, mana yang sunnah. Nah di sini kita akan bahas wa yuhkamu bidukhuli syahri Ramadan biwahidin min amrain. Metode penetapan Ramadan. Salah satunya di antara 2 ini. Jadi metode yang pertama adalah ru'yatu hilalihi, melihat hilal. Metode yang pertama adalah melihat hilal. Sebagaimana dalilnya jelas tadi di 185 Al-Baqarah, faman syahida minkumu syahra falyasum. Barang siapa yang melihat hilal di antara kalian, maka puasalah. Lihat ayat ini deh. Syahida minkum. Barang siapa salah seorang di antara kalian. Berarti kan 1 juga udah cukup tuh. Barang siapa salah seorang di antara kalian melihat hilal, maka berpuasalah. Tinggal kita lihat nanti syaratnya nih orang bagaimana syaratnya.
Dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumul hilala fasumu." Ya, barang siapa di antara kalian apabila kalian itu melihat hilal, fasumu. Ada dua nama nih yang sering-sering dicari orang-orang. Nama yang pertama Hamzah, yang kedua Hilal. Orang kalau belajar tajwid itu kesel sama Hamzah, gara-gara Hamzah hukumnya beda gitu. Nah, orang kalau bahas Ramadan yang dicari adalah Hilal. Hilal ini emang Masya Allah, dicari-cari sampai perbedaan pendapat gara-gara si Hilal. Maka barang siapa yang melihat hilal, berpuasalah. Ini hadis muttafaqun alaih. Ya, sumu biru'yatihi, ya, maka kita berpuasalah karena kita melihat hilal. Wala yushtaratu an yarahu kullu wahidin binafsih. Lihat, tidak disyariatkan setiap kita melihat hilal. Ya, bukan setiap kita. Bal idza ra'ahu man yathbutu bi syahadatihi dukhulu syahri wajaba shaumu 'alal jami'. Dan apabila akan tetapi kalau salah seorang yang dipercayai kesaksiannya, ya, orang ini terpercaya, kita ya tahu dia orangnya jujur seperti apa kualitasnya, melihat hilal, maka sudah cukup. Itu menjadi kewajiban untuk berpuasa seluruhnya. Wa yushtaratu liqabuli syahadati, lihat, syarat orang yang persaksian melihat hilalnya diterima. Siapa saja yang persaksian hilalnya diterima. Yang pertama, balighan. Dia kudu baligh, udah baligh. Anak kecil nggak boleh ikut-ikutan. Ya, pulang ke rumah misalnya, "Ma, saya habis ngelihat hilal," misalnya gitu, nggak diterima. Karena yang pertama baligh. Yang kedua akil. Akil itu berarti berakal. Nah, zaman sekarang banyak yang kelihatannya berakal tapi nggak ada akalnya. Itu tidak bisa dipercaya. Kompeten makna akal itu. Ya, dia berkompeten dalam bidangnya. Yang berikutnya musliman. Syaratnya apa? Muslim. Dan di sini sebenarnya di antara hikmahnya muslim yang beneran, bukan munafik. Ya, bukan munafik. Karena banyak sekarang muslim tapi waliyadzubillah munafik. Justru dia membenci dan menjelek-jelekan Islam. Syarat yang keempat adalah mausuqan bi khabarih. Terpercaya. Ya, dia orangnya terpercaya, baru kita bisa terima. Jadi mausuqan bi khabarihi li amanatihi wa basarihi. Dia terpercaya soal amanat dan apa yang dia lihat. Fa amma shaghir fala yathbutu syahru bi syahadatihi. Anak kecil tidak diterima persaksiannya. Begitu juga orang gila, begitu juga orang kafir, ya tidak diterima. Lihat hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala jaa a'rabiyyun ila nabi. Datang seorang Arab Badui. Arab Badui kepada Nabi SAW, faqala. Beliau bilang, "Inni ra'aitul hilala." Ya Rasul, saya itu melihat hilal Ramadan gitu. Lalu Rasul nanya gini, "Atashhadu an la ilaha illallah?" Apakah kamu bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah? Qala na'am. Iya. Berarti syarat pertama apa? Islam. Yang kedua, "Atashhadu anna Muhammadan Rasulullah?" Apakah kamu bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah? Lihat, ini tauhid berarti syarat utama. Terus kata orang Arab Badui tadi, qala na'am. Iya. Lalu Rasul bilang, manggil Bilal, "Ya Bilal, adzin finnas falyasumu ghadan." Bilal, umumkan kepada semua orang, besok kita puasa. Lihat persaksian berapa orang? Satu. A'rabi lagi, Arab Badui. Berarti kan bukan orang situ yang datang. Arab Badui satu orang. Syaratnya hanya ditanya dia bertauhid. Dia mengucapkan syahadat. Syaratnya dia muslim. Kelihatan memang dia ya udah dewasa, baligh. Dia juga berakal. Dan Rasul SAW melihat itu. Maka cukup satu orang persaksian yang diterima oleh Rasul SAW. Wa man la yusaku bi khabarihi. Kalau ada orang yang tidak dipercaya, maka terkenal suka bohong misalnya. Terkenal suka lupa, maka tidak diterima persaksiannya. Nah, wa yasbutu dukhulu syahri Ramadan khasatan bi syahadati rajulin wahid. Maka cukup sebenarnya satu orang persaksiannya kita minta. Liqauli Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "Tara an-nasu al-hilala fa akhbartu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu." Ini kisah bahwasanya Ibnu Umar mengatakan anni ra'aituhu, saya melihat hilal, fasama wa amara an-nas bisiyamihi. Maka Rasul juga nyuruh semua orang berpuasa. Maka hadis ini menjadi bukti bahwasanya sebenarnya yang melihat hilal itu enggak mesti semua orang. Cukup satu orang yang terpercaya dan Rasul sebagai ulil amri menetapkannya. Nah, ini dalil bahwasanya kita itu puasa ngikutin penetapan siapa? Ulil amri. Dalil. Rasul di sini ngumumin, berarti sidang itsbat sudah ditetapkan oleh Rasul di situ. Rasul yang menetapkannya, maka rakyat semua kaum muslimin itu harus mentaati Rasul. Tidak boleh dia mengatakan ikut ini, ikut itu, ikut pemimpin. Dan pemimpin zaman itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat, wa idza u'lina subutus syahri min qibalil hukumah bir radio aw ghairihi
wajabal amalu bidzalik. Jadi kalau diumumin oleh pemerintah tentang ketetapan kapan awal Ramadan di TV, di radio dan lain-lain, wajibal amal, kita wajib mentaatinya. Ya, kita harus mengikuti keputusan pemerintah kita, hukumah. Li'anna i'lanahu min qibalil hukumah hujjatun syar'iyyatun yajibul amalu biha. Ini ajaran para salaf begitu. Ya, kita melihat ketika pemerintah menetapkan, maka kita ikut. Soal benar salah urusan siapa? Urusan mereka. Jadi kita mah tinggal ngikut aja. Kalau misalnya tanya, Ustadz, kapan puasa? Ana jawab, 1 Ramadan. Ya, itu bila khilaf. Nggak ada khilaf di antara para ulama. 1 Ramadan awal puasa. Lalu kita ngikut siapa? Ngikut ketetapan pemerintah. Bagaimana kalau pemerintah begini dan begitu dan begini? Urusan Allah Subhanahu wa taala dengan dia sebagai hambanya. Maka bukan urusan kita. Kita hanya taat saja. Karena kita taat perintah Allah untuk mentaati ulul amri atau al-hukumah, maka jalankan. Tidak perlu mengambil hujjah yang lain dari hujjah yang ini. Ini hujjatun syar'iyyah. Sebagaimana tadi kita katakan, sebagaimana Nabi sendiri memerintahkan Bilal untuk ngumumin kepada seluruh kaum muslimin berpuasa, dan semua orang harus percaya akan perintah itu. Nah, dalil-dalilnya banyak. Idza ra'aitumul hilala fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Ya, kalau kalian melihat hilal maka berpuasalah. Sama juga ketika kalian sudah melihat hilal maka berlebaranlah. Ya, lebaran awal puasa dengan lebaran itu semuanya melihat hilal. In syahida syahidani muslimani fasumu wa aftiru. Kalau ada 2 orang yang melihat hilal, dia muslim, maka berpuasalah. Lalu aftiru, berbukalah dengannya juga. Artinya berpuasa dan lebaran kita bergantung pada melihat hilal. Itu metode yang pertama. Metode yang kedua apa? Ikmalu syahris sabiq. Ikmal asyahris sabiq, yaitu menyempurnakan bulan sebelumnya. Karena bulan dalam Hijriah itu cuma ada 2 kemungkinan, 29 atau 30. Kemarin Januari bareng tanggalnya, jadi Masehinya sama, Hijriahnya sama, tapi beda di tanggal 31. Tanggal 31 Januari sudah masuk 1 Sya'ban. Karena nggak ada 31 di dalam Hijriah. Sehingga perbedaannya di situ. Tinggal lihat aja kalau udah tanggal 29, misalnya kita tidak melihat hilal, maka sudah di 30-in. Berarti dimundurin 1 hari. Gitu aja simpelnya. Metodenya yang kedua itu cuma menyempurnakan, menggenapkan bulan. Qablahu salasin yauman. Sampai kita kena sampai 30 maksimal. Kalau udah 30 nggak usah cek hilal lagi, udah besoknya Ramadan. Jadi cek hilal itu di tanggal 29. Ketika hilal terlihat, maka langsung besok 1 berarti tanggal 1. Kalau tidak terlihat, simpel aja langsung 30. Berarti masuk tanggal 30 Sya'ban. Ya, tidak perlu ribut. Li'anna syahrul qamari la yumkin an yazida ala salasin yauman. Karena tidak mungkin bulan Hijriah itu lebih dari 30 gitu. Famata tamma syahrus sabiq salasin yauman, kalau sudah 30, hukima syar'an bidukhuli syahril ladzi yalihi wa illam yural hilal. Maka kalau sudah masuk tanggal 30, enggak usah lihat hilal lagi. Langsung ditetapkan besoknya tanggal 1. Sebagaimana hadis dari Nabi SAW, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah karena kita melihat hilal dan berbukalah karena kita melihat hilal. Anda pengen luruskan, makna berbuka di sini bukan buka puasa ya, tapi lebaran, aftiru. Jadi jangan terjemahkan kita buka puasa kudu lihat hilal juga. Ya, belum muncul, baru terbenam matahari kita buka. Terus fa in ghummiya alaikumus syahru. Kalau misalnya ghummiya itu artinya mendung. Kalau mendung tidak terlihat hilalnya, fa'uddu salasin. Maka digenapkan menjadi 30. Fa in ghubbiya di riwayat lain, fa in ghubbiya alaikum fa'akmilu iddata sya'ban salasin. Kalau mendung cuacanya, maka sempurnakan menjadi 30. Anda pengen tanya nih, dulu udah ada nggak alat-alat canggih kayak sekarang buat lihat hilal? Berarti mereka dulu ngeliat hilal pakai apa? Pakai mata telanjang, pakai mata langsung. Artinya kalau mendung nggak usah diteliti lagi, udah mendung 30-in gitu loh. Kalau kita kan sekarang pakai alat canggih, udah canggih banget, itu pun masih berbeda gitu. Udah canggih, meskipun mendung bisa kelihatan hilal loh. Kalau meskipun mendung masih bisa kelihatan karena kita pakai alat gitu. Coba dulu berarti, kalau ketutup awan mendung saja, maka nggak jadi itu. Pasti digenapkan menjadi 30. Artinya sekarang harusnya lebih mudah lagi untuk menetapkannya. Karena alatnya canggih, maka sebenarnya kalau mendung pun masih bisa ditetapkan, dilihat aja hilalnya kelihatan atau tidak. Sekarang tuh ada standar, ASEAN itu menetapkan standar ya, berapa derajat tuh. Jadi ada derajat, berapa derajat harus sampai ke situ ya. Berapa? 3 kalau nggak salah. Pokoknya dia di atas itu, kalau di bawah itu dia nggak ditetapkan sebagai melihat hilal.
Walaupun secara zahir itu udah terlihat, tapi ketinggiannya tidak nyampe. Biasanya kayak gitu. Kadang-kadang gara-gara ketinggian tidak jadi ditetapkan sebab orang melihatnya di bawah ketinggian rata-rata. Padahal kalau kita melihat syariat harusnya ngelihat hilal meskipun di ketinggian 1 derajat saja itu udah boleh berpuasa gitu. Jadi itu di situ kalau kita mau mengkritisi bisa saja, tapi kita kan tujuannya apa? Taat sama pemerintah. Kita cukup menunggu aja. Sekarang nggak perlu saling tanya deh. Kadang-kadang murid itu pengen Ramadannya bareng sama ustadznya gitu. Jadi ditanya ustadz-ustadznya, ustadz puasanya tanggal berapa? Ustadz ininya berapa? Ustadz ikut yang mana? Ikut A atau ikut B? Kita ikut pemerintah selesai. Kalau semua orang ikut satu pimpinan, kan nggak ada perbedaan gitu. Masalahnya sekarang tidak mengikuti aturan itu. Semua orang berjalan dengan keinginannya masing-masing. Ini yang bermasalah dan kita harus kembali kepada satu jajaran, satu barisan sehingga kita bisa beribadah dengan nyaman karena bareng mulainya. Dulu kadang-kadang ada catatan puasa Ramadan yang di buku Ramadan tuh kalau anak sekolah. Ada yang udah puasa duluan, ternyata orang tuanya Muhammadiyah. Gara-gara orang tuanya Muhammadiyah, anaknya juga jadi ikut Muhammadiyah. Nah, ini kan kullu mauludin yuladu al fitrah gitu kan. Fa abawahu, ayahnya yang membuat dia jadi ini atau itu. Itu saking luar biasa kita ngelihat perasaan ini kita baru mulai kok dia udah 2 gitu. Ternyata orang tuanya ikut yang ini ikut ini, begitu. Jadi yang seperti ini, perbedaan-perbedaan seperti ini tuh kadang menyayat hati juga. Kalau kita katakan perbedaan itu rahmat, kadang enggak juga gitu. Kita pengennya bareng gitu. Kita pengennya merasakan kebahagiaan itu bareng. Nah, begitulah kira-kira dimulainya puasa. Sekarang kita masuk pada qiyam Ramadan. Qiyam itu sebenarnya penyebutan qiyam itu berarti maknanya sholat. Gak ada yang lain. Jadi kalau disebut walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama itu maknanya sholat. Karena qiyam itu artinya berdiri secara bahasa. Qama yaqumu qiyaman. Artinya berdiri. Apa yang dimaksud dengan berdiri? Sholat. Itu mewakili. Dia menyebutkan sebagian untuk menjelaskan keseluruhan dalam balaghah. Jadi dia menyebutkan berdiri untuk mewakili seluruh gerakan dalam sholat. Itu sejarah penyebutan qiyam. Jadi kalau disebut qiyamul lail maksudnya sholat malam, tahajud. Kadang orang ada yang nanya, apa bedanya qiyamul lail sama tahajud? Sama aja. Anda tanya sama antum, witir masuk mana? Qiyamul lail atau tahajud? Witir, qiyamul lail atau tahajud? Kenapa ditanya? Sama itu. Semua qiyam yang kita kerjakan pada waktu malam disebut qiyamul lail. Tahajud itu kita berarti bersungguh-sungguh beribadah di waktu malam. Itu berarti kaidahnya sama, tidak perlu dibedakan. Kadang kita sebut ini tahajud, ini qiyam, ini padahal sama saja. Nah, kita masuk pada pembahasan salat-salat sunnah, di antaranya adalah qiyam, dan salat yang paling afdol setelah yang wajib adalah salat sunnah, terutama qiyamul lail. Jadi salat sunnah yang paling afdol adalah qiyamul lail. Apa sebenarnya tujuan adanya salat sunnah? Untuk menyempurnakan sholat wajib kita. Kita ini sholat sehari 5 waktu, pahalanya setara dengan 50 waktu. Sebagaimana dalam kejadian Mi'raj Nabi SAW, awal permulaan sholat itu diperintahkan 50. Tapi setelah dikorting jadi 5 waktu. Namun pahalanya tetap setara dengan 50 waktu. Nah, untuk menyempurnakan sholat wajib kita yang tidak sempurna ini, kita butuh sholat sunnah. Makanya di antara sholat-sholat sunnah ada sholat rawatib, ada sholat duha, ada salat lainnya, termasuk qiyamul lail. Itu adalah yang paling afdal daripada salat sunnah lainnya. Nah, sampai Allah Subhanahu wa taala tadi sebutkan walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama, orang-orang yang dia bermalam, begadang untuk salat. Itu merupakan ibadur rahman, hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat di dalam surat As-Sajdah nih. Tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khawfa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tatajafa junubuhum anil madaji'. Ini kinayah. Tatajafa junubuhum anil madaji'. Jadi dadanya ini jauh dari tempat tidurnya. Maksudnya adalah dia meninggalkan waktu tidurnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan takut dan penuh harap. Artinya hamba-hamba pilihan Allah selalu bangun di saat orang-orang sedang terlelap tidur untuk mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala.
Makanya Nabi SAW bersabda, qala Nabi SAW, afdalus salati ba'dal faridah salatul lail. Sebaik-baik salat setelah salat yang wajib adalah salat lail, salat malam. Nah, bagi kita yang salat subuh sama duhanya di jamak, susah. Kita subuh sama duhanya sampingan. Begitu bangun plus duha lagi salatnya gitu. Jadi kita bukan qiyamul lail, qiyamud duha, qiyamun nahar kita. Nah, bangunnya telat, bablas terus. Ini bermasalah. Qiyamul lail ini ibadah yang afdal setelah salat wajib. Nah, di sini kita tahu bahwa Nabi SAW bersabda, ayyuhan nas afsus salam, wahai manusia, tebarkan salam, wa at'imut ta'am. Ya, kita berbagi makanan kepada orang yang membutuhkan. Wasilul arham, sambung tali silaturahim. Wasallu bil lail, dan salatlah waktu malam. Wan nasu niyam, pada saat orang-orang dalam keadaan tidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka kamu akan masukin surga dengan penuh dengan kedamaian. Subhanallah, ini hadis luar biasa sekali. Nabi SAW itu bersajak kalamnya ini. Afsus salam, wa atimut ta'am, wasilul arham, wasallu bil lail wan nasu niyam, fatadkhulul jannata bisalam. Berakhiran mim semuanya. Lihat Nabi SAW, tanpa sengaja terucap demikian. Ini balaghatu kalam an-Nabi SAW. Makanya di antara keindahan sastra itu, dalil pertamanya Quran, balaghatul Quran, yang kedua balaghatu kalamin Nabi SAW. Al-balaghah an-nabawiyah disebutnya dalam ilmu balaghah. Itu sastra dalam ucapan para nabi. Yang pertama membahas tentang sholat witir. Ini saya ringkas saja, witir itu minimal 1, maksimal 11. Itu yang dicontohkan Nabi. Jadi sholat witir itu, Nabi itu pernah witir sekali, pernah juga maksimal sampai 11. Kita lihat metodenya. Kalau sekali jelas bahwa ini paling sering dilakukan. Paling sedikit itu serakaat, wa aksaruhu ihda asyarata rakaah. Kata Nabi SAW, man ahabba an yutira bi wahidatin falyaf'al. Barang siapa yang ingin witir sekali, maka lakukanlah. Atau 3, man ahabba an yutira bi salas falyaf'al. Hadis-hadisnya jelas. Jadi kalau misalnya 3 itu witir, ini perdebatan orang Indonesia nih. Witir 3 itu langsung 3 atau 2 tambah 1. Nah, ini paling sering nih. Jadi sebenarnya witir itu langsung 3 rakaat, 1 kali salam, atau boleh 2 plus 1, salam-salam. Ada yang bilang yang afdal itu yang sunnah 3 langsung. Padahal lihat hadisnya ada yang menetapkan boleh 2 terus 1. Jadi boleh witir itu 2 ditutup salam, langsung 1 rakaat lagi. Dan itu 3-3-nya dihitung witir, bukan satunya doang. Kayak kita misalnya taraweh 11 rakaat, 8 terus 2 terus 1, itu tuh witir masuknya. Karena ada dalilnya. Lihat, wa in ahabba shalla raka'ataini wa sallama tsumma shalla tsalisah. Ya, boleh juga salat 2 rakaat terus salam, bangun lagi buat 1 rakaat. 5 rawal Bukhari an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Hadis Ibnu Umar, annahu kana yusallam baina raka'ataini wa raka'ati fil witri hatta kana ya'muru bi ba'dhi hajatihi. Ibnu Umar salatnya itu mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mencontohkan boleh salat 2 rakaat terus 1 rakaat. Jadi jangan debat lah soal ini. Boleh witir langsung 3, boleh 2 terus 1. Jangan terlalu dipermasalahkan karena kedua-duanya juga ada dalilnya. Jadi tadi minimal 1, maksimal 11. Ada yang pernah witir 11 rakaat enggak? Subhanallah ya, Masya Allah. Nah, itu berarti kenikmatan luar biasa. Dan witir 11 itu boleh 2-2-2-2-2 gitu. Terakhir 1 atau boleh 4-4-3. Witir tuh boleh seperti itu metodenya. 4-4-3 ada dalilnya. Wa in ahabba shalla arba'an summa salasan. Jadi boleh 4-4-3. Li hadis Aisyah radhiyallahu anha, qalat kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihin. Lihat. Tsumma yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihin. Tsumma yusalli salasan. Ini kata Aisyah. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha bilang, Nabi itu kalau salat pernah salat witir 11. 4 rakaat, 3 rakaat. Dan beliau bilang jangan tanya betapa bagus dan panjangnya salat beliau. Wala tas'al an husnihinna wa tulihin. Jangan tanya betapa bagusnya salat Nabi dan betapa panjangnya. Berarti panjang enggak? Itulah Nabi SAW. Yang ngomong Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau. Enggak usah tanya gimana bagusnya salat Nabi dan enggak usah tanya panjangnya. Udah pasti panjang. Dan ini baru witirnya. Makanya sebenarnya kita sebagai kaum muslimin, kalau misalnya nggak bisa qiyam secara panjang, minimal dapat witir. Minimal witir. Kita misalnya telat bangunnya 10 menit, 15 menit sebelum subuh, witiran 3 rakaat.
Ya, minimal 3 rakaat, 5 rakaat. Witirnya aja. Itu udah cukup. Bahkan Abu Bakar itu meminta keringanan karena usianya yang sudah sepuh. Boleh nggak witirnya ba'da isya sebelum tidur karena takut bablas? Boleh. Jadi ba'da isya itu kita ba'diyah, berikutnya kita sholat witir. Bagi yang sepuh-sepuh, yang muda jangan keseringan. Ini masih muda witirnya isya terus kan gitu. Ini kalau ba'da isya kok sholatnya lama, ngapain witir? Ya Allah, umur masih 30-an. Tapi udah witir ba'da isya, ini kan aib ya kan. Maka bagi kita yang mungkin khawatir akan bablas, witir ba'da isya itu termasuk yang disyariatkan. Baik. Kita bahas sekarang tarawihnya Nabi SAW. Kalau tadi kan berarti tarawih itu bagian dari qiyam lail yang terjadi di bulan Ramadan. Dan yang dimaksud lail itu dimulai dari ba'da isya sampai menjelang subuh. Makanya boleh tarawih itu maju menjadi ba'da isya. Ya. Kenapa katanya dikatakan kalau tarawih itu beda sama qiyamul lail? Tarawih sendiri, qiyamul lail tersendiri. Enggak juga. Tarawih bagian dari qiyamul lail di bulan Ramadan. Nah, hadis man qoma ramadhana itu berlaku buat tarawih. Berlaku buat salat tarawih kita. Kenapa disebut tarawih? Ya, kenapa disebut tarawih? Karena tarawih itu salat istirahat. Ya, tarawih itu salatnya santai. Tarawih itu salat yang santai dan yutiluna jiddan, kanu yutiluna jiddan. Jadi dahulu para salaf, Rasul dan para sahabatnya itu salat tarawihnya panjang banget, ada jiddannya. Jadi kenapa disebut tarawih? Karena pertama panjang, kedua nyantai. Makanya di antara sunnahnya kalau tarawih itu 4 rakaat istirahat dulu. 4 rakaat lagi istirahat dulu, baru 3. Jadi jangan buru-buru. Kalaupun 2-2 kayak gitu juga, 2 rakaat, bangun, 2 rakaat, udah 4 rehat dulu. Nanti bangun lagi 2 rakaat, rehat dulu, baru kita witir 3 rakaat. Begitulah kira-kira metode sholat yang disampaikan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam awwala man sannal jamaah fi sholati tarawih fil masjid. Nabilah orang pertama yang mensunnahkan sholat berjamaah di masjid. Karena ada yang bilang ini bid'ah yang dilakukan. Yang mengatakan bahwa saya yang pertama kali melakukan di zaman Umar. Padahal Nabi sendiri yang melakukan yang pertama kali. Karena ini harus di bold nih. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam awwala man sannal jamaah fi sholati tarawih fil masjid. Nabilah orang pertama yang melakukan sholat tarawih berjamaah di masjid. Tsumma tarakaha khaufan min an tafruḍa ala ummatihi. Kemudian Nabi meninggalkannya agar nanti umatnya itu tidak seolah-olah mewajibkan tarawih di masjid. Padahal hukum sunnah, sholat sunnah adalah di rumah. Jadi hukum asal sholat sunnah adalah di rumahnya. Fa fi sahihain, lihat kita baca dalilnya. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjid dzata lailatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di masjid salat wa shalla bi salatihi nasun. Kemudian orang-orang ikut belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma shalla minal qabilati wa kasuran nas. Tiba-tiba jadi jamaahnya banyak bermakmum kepada salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ijtama'u minal lailati tsalisah aw ar-rabi'ah falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi biasanya Rasul itu datang ke masjid sholat sendirian, sholat malam. Tiba-tiba di hari kedua ada jamaah yang ikut. Kok nambah lagi di hari berikutnya, nambah. Pas di hari ketiga atau hari keempat, Rasul nggak keluar dari rumah, nggak ke masjid. Padahal orang udah ngumpul di masjid, udah rame. Dengan harapan Nabi mau sholat lagi di masjid. Ternyata Nabi SAW tidak keluar. Apa yang beliau katakan? Qad ra'aitul ladzi sana'tum falam yamna'ni minal khuruji ilaikum illa anni khasyitu an tafruḍa alaikum. Sesungguhnya aku sudah melihat apa yang kalian lakukan. Kalian udah ngumpul di masjid rame. Nah, tidak ada yang menghalangiku untuk keluar dari rumah ini kecuali karena aku takut nanti kalian mewajibkan sholat jamaah begini. Maka hukum asalnya sholat sunnah itu di rumah. Nah, Nabi SAW melakukan ini berarti mengatakan bahwasanya tidak diwajibkan untuk selalu dijamaahkan di masjid. Tidak diwajibkan untuk selalu berjamaah di masjid. Wa dzalika fi Ramadan. Maka dalam hal ini kita tahu bahwa Nabi SAW juga khawatir umatnya mewajibkan itu. Seolah-olah kayak zaman sekarang, tahajud berjamaah, qiyamul lail berjamaah. Itu jangan dilakukan rutin. Karena khawatir nanti orang menganggap bahwasanya qiyam itu jamaah. Gak boleh, kita sesekali boleh. Kalau Ramadan jelas, karena Ramadan itu hari di mana qiyam pahalanya beda. Kalau di luar Ramadan janganlah. Kayak kemarin misalnya kasus Isra Mi'raj, ada qiyamul lail khusus misalnya. Nggak ada itu. Atau yang lain, nanti nisfu Sya'ban ada qiyamul lail yang khusus, enggak ada. Nah, kita tidak boleh mensyariatkan sesuatu yang jelas-jelas tidak disampaikan oleh Nabi. Padahal sebenarnya sholat bersama imam di masjid itu ada hadis lain keutamaannya.
Innahu man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamu lailah. Barang siapa yang sholat malam atau sholat tarawih berjamaah di masjid bersama imam sampai bubaran, maka pahalanya seperti sholat malam semalam suntuk. Maka kalau kita tarawih nanti, antum cari masjid yang sesuai dengan apa yang kita yakini. 11 cari yang 11. Yang 23 cari yang 23. Jangan yang 11 numpang di 23, 8 rakaat pulang. Nah ini kan mantep ya, udah cepet banget yang 2 rakaat tuh, ikut 8 nikmat. Itu adik Ana suka kayak gitu, ngeselin adik Ana itu. Dia bilang, ada 2 pilihan, masjidnya ada 11 tapi panjang. Ini masjid dekat rumah 23, tapi dia seneng karena dia pendek-pendek kan. Ya, jadi dia ngambil 8 pulang, dia witir di rumah 3 rakaat. Semakin cepat, orang biasanya selesai setengah 9, dia jam 8 kurang 15 udah pulang. Karena dibilang di sini 8 rakaatnya ngejar 23 kan gitu. Padahal harusnya kita sholat di tempat yang memang sesuai dengan yang kita yakini. Yakin 11, sholat yang 11. Supaya bubarannya bareng imam. Dan definisi bubar bareng imam tuh maksudnya, begitu imam salam, itu udah termasuk bubar. Jangan ditungguin imamnya, tat kapan keluar nih, biar pahalanya sama gitu. Enggak, maknanya adalah sampai imamnya salam, berarti kita kebagian bareng sama imam. Bukan keluar bareng ustadznya, bukan keluar bareng imamnya. Tapi maknanya adalah kita sholat berjamaah sampai imamnya salam bareng. Ana paling gak suka nih yang 23 ada jamaah yang ngintil 8 rakaat itu. Ana sering imam 23 itu, begitu 8, bur semuanya keluar, pulang. Jamaah yang mau ngikut 23 dikit, maju saf 2 saf doang. Ngapain ente pada sholat di masjid ini? Sengaja ngincer cepat atau gimana? Kita kan pengen qiyam itu menikmatinya. Ya, dengan durasi yang panjang, sebagaimana kita berharap Ramadan ini panjang buat kita. Makanya yang seperti ini keliru tentunya. Kita harus cari tempat-tempat yang kita yakini. 23, 11. Dan nasihat Ana buat kita semua, kalau mau taraweh, kalau bisa panjangnya sama. Antara yang 11 dengan 23 minimal sama, ngerti nggak? Kadang-kala 11 sama 23, yang 23 lebih cepat. Ini aneh. Minimal 23 sama, durasi keluarnya sama yang 11. Atau justru panjangnya lebih panjang yang 23, harusnya begitu. Kan normalnya yang 11 panjang, yang 23 juga panjang. Karena hukum asalnya tarawih itu panjang. Kan nggak tiba-tiba dia baca rakaat pertama itu dari apa? Ad-duha ya, apa? At-takasur sampai An-nas. Terus rakaat keduanya Al-Ikhlas. Selalu. Rakaat pertama At-takasur, kedua Al-Ikhlas. Rakaat kedua ini, kedua Al-Ikhlas. Itu siapa yang ngajarin? Nah, ini kita terang-terangan disampaikan. Perlu ilmu di dalam tarawih. Jadi apa makna antum membaca doa Allahumma balighna Ramadan? Begitu nyampe Ramadan, Allahumma balikin saya dari Ramadan gitu. Dia nggak betah ada di Ramadan itu. Minta cepat-cepat tarawihnya. Nah, seperti ini nasihat wahai para kaum muslimin, bahwa nikmati masa-masa Ramadan kita. Kalau bisa nikmati sholat-sholat yang panjang. Bukan berarti kita harus bikin maksa diri kita sholat panjang, bukan. Minimal jangan ngikut yang ngebut-ngebut sholatnya itu. 23 jam 8 pulang. Ada yang sholat 23 jam berapa? 15 menit kelar. Ini musibah ini. Rakyat Indonesia ini udah viral di negara muslim luar ini. Dengan kecepatan tarawehnya masuk world record soalnya. Masuk apa namanya? Pencapaian dunia itu, bahwa paling cepat taraweh kita di negeri kita nih, Masya Allah. Soal taraweh, Nabi itu biasanya antara 11 dengan 13. Jadi taraweh Nabi itu antara 11 dengan 13. Nah ini juga disampaikan oleh ibunda kita Aisyah ketika ditanya bagaimana sholat tarawihnya Nabi, beliau jawab, maka na yazidu fi Ramadan wala ghairihi ala ihda asyrata rakaah. Nabi tidak pernah sholat lebih dari 11. Itu hadis Bukhari dan jelas hadisnya sahih. Atau yang kedua, ketika ditanya, Ibnu Abbas menjawab, kanat sholatun Nabi SAW salasata asyrata rakaah. Sholatnya Nabi itu 13 rakaat. Jadi berarti Nabi itu tarawihnya 11 atau 13. Yang 23 gimana? Bagus, itu kan panjang juga. Tadi kan kita sebut gak ada batas maksimalnya, silakan. Yang penting syaratnya itu terpenuhi. Enggak 23 tapi jungkir balik itu. Mudah-mudahan tahun ini tidak ada yang sholat jungkir balik itu lagi. Karena sebelum-sebelumnya sholat jungkir balik semua, Masya Allah. Ana bingung pada suka lagi. Kan lebih sakit ya sholat kayak gitu ya. Badan sakit, bangun naik turun begitu segala macam. Sholat kehilangan rukunnya dan itu juga bermasalah. Wa kana salafus salih yutiluna hajiddan. Para salaf itu memanjangkan sholat tarawih. Di dalam hadis, kanal qari'u yaqra'u bil mi'in. Ya, imam itu membaca surat-surat al-mi'in. Antum tahu surat al-mi'in?
setelah 7 surat awal. Al-Mi'in itu surat yang terdiri dari 100 ayat. Jadi dari surat apa ya? Al-Baqarah, Al-Imran, pokoknya setelah Al-An'am ke atas lah, Al-A'raf ke atas. Jadi Al-A'raf ke atas itu biasa dipakai sholat tarawih. Jadi surat-surat yang Al-Mi'in itu rata-rata 100 ayat itu dipakai buat sholat tarawih. Enggak atakasur kulhu ya. Begitu para sahabat itu sholatnya panjang, enggak kayak kita. Ntar ada orang pakai hujah lagi. Kita kan sekarang tua-tua Ustadz. Emang dulu enggak ada sahabat yang tua apa? Dulu sahabat muda semua apa gimana? Kan ada yang tua. Kita tuh bukan umurnya yang tua, imannya yang tua. Bukan usianya yang tua, imannya. Karena iman kita terlalu tua, banyak dosanya, lemah kita dalam beribadah. Hatta kunna na'tamidu 'alal isyi min tulil qiyam. Sampai para salaf itu ada yang pakai tongkat saking panjangnya sholat. Itu menandakan sholatnya panjang banget. Pakai tongkat, sholatnya ada yang pakai kursi kalau sekarang kan. Sekarang tarawih itu kan sholatnya sunnah. Nggak mesti berdiri, ya nggak? Kalau ente nggak mau sholatnya panjang dalam keadaan berdiri, ya duduk aja. Nggak usah protes ke imamnya. Jadi kalau makmum nggak kuat sholat karena imamnya kepanjangan, nggak usah protes dia tua, duduk aja sholatnya. Ya, nggak usah bilang harus pendekin bacaannya gara-gara ada orang tua gitu. Kadang-kadang imam sama zaman sekarang tuh di request. Ustadz kalau bisa pendek-pendek aja Ustadz. Kalau bisa bacaannya dari ini sampai ini. Ngapain? Dan imamnya taat-taat aja lagi karena dia diundang gitu. Justru karena diundang, kalau ana diundang justru jangan protes gitu. Ngapain ente undang ana kalau misalnya di request juga sampai sana. Mana kan sering kalau misalnya diundang terus di request dari surat ini sampai ini ana bilang enggak. Ana yang imam, suka-suka ana mau baca apa kan gitu. Dan kita mempertimbangkan jamaahnya. Kalau jamaahnya masih pada muda-muda ya baca aja. Kita juga pengen sholat tuh nikmat, tidak terburu-buru. Ya, jangan di request baca surat ini, baca surat itu dan seterusnya. Ada lagi zaman sekarang penyakit. Orang pengennya surat-surat viral aja. Musibah ini. Ana memberikan nasihat kepada kaum muslimin. Imam diundang Ustadz, pokoknya Ar-Rahman nih Ustadz. Pokoknya Ar-Rahman Ustadz. Imam tuh 30 hari Ar-Rahman mulu. Di request Ustadznya, Ar-Rahman lagi Ar-Rahman. Bukan nggak mau. Ada surat lain. Kadang imam itu pengen menghatamkan bacaannya juga dari sholatnya. Biarkan dia baca sesuai dengan apa yang dia murojaah. Yang di request. Datang ke masjid ini, Ustadz saya suka banget Ustadz baca surat ini. Di request lagi. Ini yang kayak gini-gini, berarti dia sholatnya hanya ngincer yang viral-viral aja. Bukan mencari yang nikmat-nikmat aja. Kadang gitu, video kita surat ini viral di YouTube. Pas mau jadi imam, Ustadz baca yang ini dong Ustadz, yang viral di YouTube ini gitu. Ya nggak bisa dong. Kita ini tidak bisa seperti itu dalam beribadah. Namanya disetting ibadahnya supaya antum mendengarkan apa yang viral. Waliyadzubillah. Itu yang harus kita perhatikan. Termasuk sholat juga yang kita utamakan adalah tumakninah. Terus menikmati rakaatnya. Bahkan di sini kita tahu bahwa waqad dzakara ulama'u rahimahumullah annahu yukrahu lil imam an yusri'a sur'atan tamna'ul ma'mumin fi'la ma yusan. Jadi imam itu makruh hukumnya kalau dia melakukan gerakan sholat lebih cepat sehingga si makmumnya itu nggak bisa menjalankan yang sunnah. Apalagi fakaifa bisur'atin tamna'uhum fi'la ma yajib. Apalagi sampai membuat makmumnya tidak bisa mengerjakan kewajiban sholat. Ini anak terang-terangan di kajian ini kita katakan orang yang sholatnya kayak mau balapan motor GP itu nggak sah. Yang viral-viral di negara kita itu yang sholat tercepat. Ada yang mengatakan antum nggak sampai ilmunya, katanya mereka tetap khusyuk. Nggak ada khusyuk begitu. Nah, kita harus sampaikan kebenaran. Nggak ada dicontohkan begitu. Sholat secepat itu nggak ada. Ya minimal kalau mau ini kadar surat Ad-Duha udah paling minimal kan. Surat Ad-Duha itu minimal. Kadar pendek minimal. Ya jangan sampai di bawah itulah. Ana di tempat ana itu ada sholat imamnya baca satu ayat. Satu ayat. Jadi dia sholat padahal 11 rakaat. Ada juga yang sholatnya 23 satu ayat bacanya. Jadi dia baca satu ayat dan random. Jadi kayak misalnya dia hafal satu ayat surat apa, dibaca di situ. Baca satu ayat Allahu Akbar. Di kampung ana lebih parah. Alif Lam Mim Allahu Akbar. Ana pernah sholat di situ 11 rakaat. Alif Lam Mim 1 rakaat Allahu Akbar. Itu om ana bilang, "Ayo ikut aja sholat di sini, cepet ini 11 rakaat Alif Lam Mim langsung ruku," katanya. Dicari masjid-masjid yang cepet itu. Pokoknya dicari masjid yang imamnya bacanya yang pendek. Dulu ana terkenal sebagai imam yang jamaahnya paling gak suka sholat di belakang ana. Jadi kalau diumumin malam hari ini imamnya adalah Ustadz Muhammad Fikri, jamaah tuh ada yang gak datang. Itu DKM yang ngomong sama ana. Ustadz, sebenarnya banyak jamaah yang kalau antum imam nih ngeluh katanya kepanjangan gini-gini. Padahal ana gak pernah baca satu halaman, gak pernah.
paling setengah, sehalaman bagi 3, sehalaman bagi 4. Itu udah dibilang panjang. Lantas ente mau sholat sependek apa gitu? Ente mau Ramadan, begitu ketemu Ramadan pengen cepet selesai itu gimana kaidahnya? Malu gitu. Katanya minta, ketemu Ramadan pengen cepet-cepet selesai. Maksudnya kadar minimal kita menikmati bacaan dulu. Sehalaman bagi 2 itu udah minimal. Kadang orang gara-gara nggak hafal, nganggapnya panjang. Padahal kadar ad-duha sama surat yang kita baca di halaman yang berbeda itu kan mirip. Tapi karena dia nggak tahu suratnya, dibilang ini surat panjang. Kadang begitu imamnya baru baca alif lam mim, belakang udah marah-marah tuh. Panjang nih, udah ngeluh, udah gini segala macam. Baru alif lam mim, kan belum tentu. Mungkin dzalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin, Allahu akbar kan gitu. Nggak tahu. Yang seperti ini tolonglah dikoreksi Ramadan kali ini, jangan seperti itu. Dan para imam juga Anda jangan takut sama makmum. Anda supir. Biarin, supir itu harus punya prinsip. Yang penting kaidahnya 1, tumakninah. 2, lihat kondisi jamaah. Lihat kondisi jamaah. Lihat kondisi jamaahnya. Jadi kalau sebelum sholat itu lihat dulu jamaahnya. Ini rata-rata usianya gimana, orangnya seperti apa. Kalau kuat-kuat kelihatan ini segala macam, baca, nikmati sholatnya. Jangan mau di request. Nah, terakhir kita bahas tarawih muslimah. Ini kita pernah bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu kaidah tarawih bagi para muslimah, bagi para ibu-ibu. Dan kadang-kadang anak sering imam di tempat jamaah ibu-ibunya jauh lebih banyak dibandingkan bapak-bapaknya. Ke masjid bapak-bapaknya dikit, ibu-ibu sampai keluar-keluar gitu. Ini kadang semangat perempuan dibandingkan laki-laki. Bahkan di kajian tuh kalau kajian 80-20%. 80 perempuan, 20% laki-laki. Antum kiamat ini namanya. Laki-laki ini miris sekarang jumlahnya. Kalau ngaji anak selalu ngisi kajian dimanapun, presentasinya 80-20%. Perempuan 80, laki-laki 20%. Pada kemana? Antum imamnya loh. 20% ini imamnya sebagai laki-laki. Pada kemana? Dan yang seperti ini musibah, tanda-tanda akhir zaman. Lihat tarawih bagi muslimah. Wa yajuzu lin nisa'i hudurut tarawih fil masajidi idza uminatil fitnah. Di perempuan itu boleh sholat tarawih di masjid selama terbebas dari fitnah. Idza uminatil fitnah. Kalau selamat dari fitnah. Minhunna wa bihinna. Terfitnah dari hal dirinya ataupun dari faktor yang lain. Liqaulin Nabi SAW, la tamna'u ima Allahi masajidallah. Jangan larang para muslimah untuk sholat di masjid-masjid Allah. Jadi nggak boleh ada perkataan di masjid khusus muslim saja, nggak boleh. Apalagi tarawih Ramadan ini, orang berlomba-lomba beramal. Sehingga kasih saf buat perempuan sholat mereka. Wa li'anna hadza min amali salafis salih radhiyallahu anhum. Karena ini juga terjadi para sahabat. Lakin yajibu an ta'tiya. Akan tapi ada syarat-syaratnya. Kita sebutkan syaratnya kurang lebih ada 8. Ada 8 syarat. Ini bisa dicatat 8 syarat perempuan muslimah dibolehkan sholat berjamaah, sholat tarawih berjamaah di masjid. 1. Mutasattirah. Menutup aurat. Tertutup. Ya. Yang kedua, mutahajjibah. Menggunakan hijab. Kadang-kala nih, Masya Allah, dari rumah mukenanya ditenteng. Datang pakai daster, Allah yahfad. Dia nenteng mukena pakai daster. Allah, udah nggak pakai hijab, pakai daster, pakai mukenanya di masjid. Padahal fitnahnya itu bukan di masjidnya, tapi di jalannya. Ini musibah yang kayak gini. Kadang-kala laki-laki itu baru bertemu bidadari kompleknya pas taraweh. Dia bilang, ada ternyata bidadari di komplek ini baru kelihatan pas taraweh gitu. Baru kelihatan wujudnya ada. Ternyata ini fitnah buat laki-laki. Maka syarat ini mutahajjibah, harus pakai hijab. Yang ketiga, ghairu mutabarrijah. Tidak perlu dandan. Ya, tidak perlu mau kena matching, muka matching segala macam, enggak perlu berdandan. Normal aja mau sholat, enggak usah gaya-gayaan. Termasuk ini berlaku pada para gadis, enggak usah dandan-dandan. Kadang bukan gadis doang yang dandan soalnya. Udah enggak gadis dandan lagi, ya Allah. Musibah sekali. Yang keempat, wala mutatayyibah. Jangan memakai wangi-wangian. Nah, ini parfum perempuan ini kan lebih mahal faktanya daripada parfum laki-laki. Dan wanginya jauh lebih nyengat daripada parfum laki-laki. Subhanallah, ini fitnah. Nggak boleh pakai parfum di tengah keramaian seperti ini. Udah datang, bukan berarti nggak boleh pakai deodoran bau apak gitu ya. Yang nggak boleh adalah parfum yang menyengat. Yang kelima, wala rafi'atin sautan. Tidak boleh meninggikan suara. Nggak boleh berisik. Ya, jangan ngobrol-ngobrol berisik, teriak-teriak. Apalagi sekarang kan ada Bilalnya ya. Solu sunata tarawih rakaataini jami'atan rahimakumullah. Nyaut dia. Salatul la ilaha illallah. Nggak perlu. Ini yang seperti ini tidak perlu. Ya.
Yang keenam, wala mubdiyati zinah. Tidak perlu menggunakan perhiasan. Jangan sombong-sombong sama orang-orang komplek. Ya kadang gelangnya sampai ke sini kan? Sampai sini segini. Subhanallah, buat apa? Jadi tidak boleh sampai menampakkan yang seperti itu. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Tidak boleh kita menampakkan yang seperti itu. Nah, yang ini disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa li anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma amara an-nisa bil khuruj ila shalah yaumal Id qalat Ummu Athiyyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, ihdana la yakunu laha jilbab." Jadi salat itu kan semua wanita keluar ya, datang ke tempat salat. Terus ada salah seorang bertanya bahwa, "Ya Rasulullah, sesungguhnya salah seorang dari kami tidak punya jilbab." Kata Rasul, "Qala litulbisha ukhtuha min jilbabiha." Pinjemin jilbab. Pakaiin jilbab punya temannya. Muttafaqun alaih. Ini menandakan bahwa harus menutup aurat ketika keluar dari masjid. Syarat yang ketujuh, yata'akhirna 'anir rijal, yaitu duduk di saf belakang. Hadis Nabi, khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Jadi sebaik-baik saf bagi laki-laki di depan, yang terburuk paling belakang. Dan sebaik-baik saf perempuan adalah paling belakang, yang terburuk paling depan. Saf paling buruk buat perempuan paling dekat sama imam. Itu paling buruk buat perempuan. Ente duduk sebelah imam, nggak boleh. Perempuan ini yang paling baik paling belakang. Jadi begitu datang ke masjid cari saf yang belakang. Begitu sunnahnya. Jadi orang paling terlambat itu duduk yang paling depan, jangan kebalikannya. Kalau bisa cari yang paling belakang, mojok posisinya. Dan itu memang fitrahnya demikian. Paling bagus saf yang paling belakang. Kebalik kadang laki-laki nyarinya mojok di belakang. Kalau kita lihat ada teman kita yang memang sukanya saf paling belakang, pinjemin mukena. Karena dia memang pengen jadi perempuan. Ada ibu-ibu misalnya pengennya saf depan mulu, kasih peci. Nah, dia mungkin mau jadi laki-laki, kebalikannya. Ini fitrah yang salah. Anak sering lihat kadang-kadang perempuan gak isbal, laki-laki isbal. Perempuannya ngatung, subhanallah. Ya. Perempuan ngatung bawahnya, laki-laki isbal. Ini fitrah yang terbalik. Harusnya laki-laki yang mengangkat celananya di atas mata kaki, perempuan yang menutupnya, ini malah kebalikannya. Termasuk saf. Ya. Orang paling gak suka saf-saf pertama itu, main jorok-jorokan. Karena dia merasa saf pertama itu tidak haknya dia gitu, bukan orang soleh. Ini kecuali di belakang imam. Belakang imam iya harus orang yang punya hafalan, yang siap menggantikan. Jangan sok-sokan di belakang imam begitu imamnya lupa dia nengok kanan kiri gitu. Nggak ada yang benerin. Yang terakhir yang ke-8, dia bubar duluan. Ini kaidah para ibu-ibu, kalau sholat tarawih di masjid bubarnya duluan. Bahkan di sini disebutkan wayan sarifna minal masjid fawra taslimil imam. Begitu imam salam langsung pulang. Begitu salam bubar langsung. Langsung karena nggak ada zikirnya habis tarawih itu udah dia subhana malikil qudusnya di jalan aja sambil keluar. Jadi jangan lama-lama di masjid. Ya, termasuk lama-lama kadang-kadang ada zaman sekarang tuh tarawih tilawah ba'da tarawih. Biasanya tilawahnya ibu-ibu misalnya. Sengaja ibu-ibunya lama, ntar buat ini. Ini tidak sesuai dengan syariat. Makanya kalau di tempat ana, ibu-ibu tuh tilawahnya ba'da subuh. Yang bapak-bapak ba'da tarawih. Tapi salahnya pakai mic. Ibu-ibunya pakai mic juga, maksudnya ya sama aja bohong. Mau gimana syariatnya pakai mic ente. Ya, harusnya tertutup, tidak ada sampai terdengar oleh banyak orang. Nah, di sini ada dalilnya. Ini bukan tanpa dalil. Hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sallama, Nabi ketika salam, qaman nisa'u hina yaqdi taslimahu wa huwa yamkusu fi maqamihi yasiran qabla an yaquma. Artinya, ibu-ibu itu sudah bubaran setelah begitu salamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah bubar. Di antara hikmahnya supaya dia tidak nampak di hadapan jamaah laki-laki. Langsung pulang. Jadi enggak berbarengan keluarnya. Tapi duluan. Nah, ini yang sebenarnya agak bermasalah adalah ada tanda tangan ini. Tanda tangan imam ini biasanya. Ini bermasalah. Ngantri tahun ke tahun masih ada soalnya buku-buku Ramadan itu. Jadi apalagi mereka udah pada balik nih, udah SMA masih dikasih buku Ramadan, SMP masih ngantri-ngantri. Ini bermasalah. Kadang kita sebagai imam gimana cara nolaknya? Ya, mereka udah pada dewasa segala macam suruh ngantri-ngantri buat mendapatkan tanda tangan imam. Ini kan berbahaya. Takut imamnya cinlok sama jamaahnya kan gitu. Ini musibah yang seperti ini. Dan yang kayak gini-gini itu harusnya memang dikoreksi. Itulah kaidah bagaimana perempuan sholat di masjid, bagaimana Islam menjaga muslimah, dan mudah-mudahan bisa diterapkan di dalam kehidupan kita. Jadi kalau mau jamaah, aman dari fitnah. Nah laki-laki kalau pengen aman dari fitnah juga, ya pakaiin mukena aja sekalian.
Karena beda kaidahnya. Laki-laki justru sebaliknya dari apa yang kita sebutkan tadi. Biasanya hari pertama itu orang booking tempat. Ditaruh mukenanya dulu di masjid. Ditaruh sejadahnya dulu di masjid. Orangnya datang nanti habis qomat. Ini yang seperti ini entah siapa yang memulainya ya. Jariah bagi dia itu. Jariah dosa bagi dia yang memulai itu. Enggak ada syariatnya begitu. Datanglah langsung masuk saf. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah kita lanjutkan lagi pembahasannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.